Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, panggilan Yesus kepada 70 atau 72 murid yang mewakili masing-masing dari 12 suku Israel terjadi setelah pemanggilannya kepada 12 muridnya. Kedua misi ini merupakan pendamping dan persiapan bagi perjalanan pribadi Yesus. Persiapan untuk misi terdiri dari menjadi bagian dari komunitas murid-murid Yesus dalam arti yang paling luas, bahkan di antara orang-orang non-Yahudi. Firman Allah dibangkitkan di dalam pribadi Yesus sebagaimana hukum Musa ada di hadapan komunitas pada masa Ezra dan Nehemia. Di dalam komunitas awal para muridnya, Yesus sendiri mulai menjelaskan kitab suci sebagai Injil, menjadikan fungsi membaca dan menjelaskan kitab suci menjadi sangat penting di dalam komunitas murid-murid Yesus. Dalam mempercayakan para murid dengan misi untuk memberitakan kerajaan Allah, Yesus juga berbicara tentang metode-metode misi itu, peralatan dan praksisnya. Ia menawarkan panduan praktis, sebagian diantaranya sesuai dengan budaya Yudea Palestina pada waktu itu, seperti merangkul sebagai tata cara keramahan. Tetapi juga menekankan pada urgensi dan prioritas mutlak dari misi sehubungan dengan budaya pada saat itu. Misi itu dilakukan oleh beberapa orang, bukan oleh banyak orang, dan mereka dihadapkan pada bahaya. Mereka membawa pesan perdamaian yang akan mendorong sikap yang mendukung para penginjil dan mereka yang diinjili, dan yang memiliki tujuan kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Tuhan Yesus dan perjalanannya. Sebagaimana pada saat itu di dunia Palestina, demikian juga akan selalu ada di setiap bagian dunia ini dan di segala zaman. Bahkan instruksi Yesus tentang bagaimana para murid bersikap ketika mereka ditolak. Yesus meyakinkan para misionarisnya bahwa ketika mereka ditolak, itu bukan urusan mereka tetapi urusan Tuhan. Bahkan penolakan dan penganiayaan Yesus, dan karena Yesus dapat menjadi kesempatan bagi para murid untuk menyesuaikan diri mereka dengan Paskah guru mereka, di mana pesan yang ditawarkan, kerajaan yang diwartakan, pribadi ilahi manusiawinya dan takdirnya sebagai Mesias dan Juru Selamat
menjadi satu-satunya perhatian, melakukan kehendak Bapa untuk keselamatan dunia. Penghakiman mengenai keselamatan dari kota-kota yang akan diselamatkan oleh Paskah Yesus Kristus, kerajaan Allah yang hadir di dalam pribadi Sang Putra, diwartakan tetap menjadi perhatian Allah saja. Tidak seorang pun dapat menduga penghukuman atau kutukan. Para murid harus dibakar dengan semangat dan kasih yang sama bagi dunia, sehingga semua orang dapat diselamatkan. Pergi mencari pria dan wanita dari setiap generasi, dari setiap tempat dan kota, sehingga tidak seorang pun akan melewatkan pewartaan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati